Iya, papa ini dibunuh sama 8 orang. Ini hampir putus, cuma sisa 2 jari. Kayaknya papa juga Iya, dicabik-cabik. diacak-acak. Jadi uang yang 100 juta itu masih di sini, Di mana? di perutnya papa. Nah, Iya, uang 100 juta itu punya siapa? punya kantor. Anggaplah dia nggak minta maaf atau apa segala macem ya. Kamu ketemu, kamu bakal apa atau cuek aja udah. Ya paling bilang terima kasih. Mungkin dengan perbuatan jahatnya si A bisa mengantarkan papa masuk surga tanpa hisab. Jadi akan aku dengar cerita kalian itu kan, jadi kita buka. Jadi Iya. kita buka di DM Curhat Bang. Silakan buat teman-teman yang pengen ceritanya disampaikan ke publik. Karena kita lihat dari ceritanya itu sangat complicated. Kejadian tahun 2000. Iya. 25 tahun yang lalu. Sempat naik di berita. Siapa yang mau cerita dulu? Ada dulu. Rena? Iya. Coba dari kamu cerita. Jadi aku waktu itu baru lahir, aku lahir bulan April, terus papa itu meninggal di bulan Agustus. Oke. Di bulan Agustus, terus dari kecil aku tuh nggak tahu kalau papa aku itu udah meninggal. Karena ada sosok yang aku panggil papa. Oke. Sampai umur di 13 tahun baru dikasih tahu kalau papa aku tuh udah meninggal. Sosok yang kamu anggap bapak ini, itu siapa sebenarnya? Kakak kandungnya mama, pamanku. Umur 13 kamu dikasih tahu kalau dia bukan bapakmu. Iya, Siapa yang ngasih tahu? kakak iparnya mama yang Oke. perempuan. Kaget tuh. Banget. Lanjut. Sebenarnya dari sebelum umur 13 itu, pas aku udah kayak sering main keluar bareng teman-teman gitu, kan kebetulan aku main sama teman-teman yang umurnya di atas aku, beda 3 tahun, 4 tahun, mereka lebih tua. Terus mereka tuh suka bilang sama aku, kata mama aku, papa kamu tuh udah meninggal, yang biasa kamu panggil papa itu bukan papa kamu gitu. Terus aku pulang ke rumah, nangis kan, nanya sama mama, tapi mama selalu meyakinkan aku kalau ya yang biasa aku panggil papa tuh ya papa. Cuman kebetulan pada saat itu aku tinggal di Cianjur, pamanku tinggal di Bekasi. Tapi mama kandung. Mama kandung, mama kandung. Oke. Setelah itu udah sering nanya tuh. Nah, mama ngelarang aku buat main keluar rumah. Karena nggak pernah. Udah sering nanya, terus mama nangis kan, histeris banget di kamar. Aku juga nangis di ruang tengah. Terus dari situ aku udah nggak pernah nanya lagi. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Terus kayak ya udahlah nggak apa-apa. Aku punya papa kok gitu. Terus setelah itu tiba-tiba di umur 13 tahun aku haid. Terus aku bilang sama mama kan, mama aku haid. Terus mama malah marah-marah, terus bilang, kamu tuh sholatnya belum bener, ngajinya belum bener gitu. Terus aku juga bingung kan, aku juga kan nggak tahu kenapa aku haid gitu. Terus ternyata keluarga besar itu sepakat kalau misalnya aku udah balik, aku harus tahu papa kandungku siapa. Akhirnya nggak lama dari kejadian itu, keluarga besar tuh kumpul. Terus kakaknya mama kasih tahu aku kan, ajak ngobrol. Yang aku ingat waktu itu kakaknya mama bilang, Ade, sebenarnya papa Ade tuh bukan papa Yusuf, pamanku namanya Iya, Yusuf. Terus papa Ade tuh namanya Haji Sopandi. Haji Sopandi. Sopandi. Iya, dia udah meninggal pas kamu umur 4 bulan. Sesuai dong dugaan di awal kamu tuh ya. Iya, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Iya. kan. Terus udah gitu diceritain lah, nih ada korannya kan. Waktu itu berita meninggalnya papa, katanya korban pembunuhan. Terus ini ada nama kamu kok, kamu termasuk anaknya. Tapi aku tuh waktu itu nggak banyak nanya karena lebih ke kecewa. Oh berarti yang selama ini aku panggil papa tuh bukan papa aku ternyata gitu. Jadi fokusnya ke rasa kecewanya sih. Jadi nggak banyak nanya pada saat itu. Maksudnya kok kayak ada kesan dibohongi gitu ya? Iya, pada saat itu. Terus ya udah tuh aku cuman kayak nangis di kamar mandi. Ya udah keluar kamar mandi, ya udah biasa lagi aja. Nggak kayak nggak terjadi apa-apa pada saat itu kan. Terus karena umur 14 tahun mama meninggal. 14 tahun mama meninggal. Oh, mama meninggal tidak lama Iya. dari itu? Mm-mm. Gara-gara apa kalau mama meninggal? Jatuh dalam keadaan darahnya tuh tinggi. Terus mama dibawa ke rumah sakit,
ternyata pembuluh darahnya pecah. Oh, gara-gara itu. Dan dari situ fokusnya kan kayak kehilangan mama ya, jadi nggak ada pertanyaan kenapa papa dibunuh gitu pada saat itu. Akhirnya cari tahu. Pada saat itu aku cari tahunya 2021. 2021-nya kamu cari tahu. Iya. Lewat mana kamu cari tahu? Pertama aku tanya teteh. Oh, Tete yang tahu, Iya. kakaknya. Iya. Tunggu, ini Rena ya? Ini Reni ya? Semuanya RR soalnya. Coba cerita. Jadi ceritanya gimana sih? Akhirnya kan cerita nih ke Iya. si adek gitu. Sebenarnya mungkin dari awal itu kita udah ngasih tahu kalau papa nih meninggal gitu. Cuman nggak tahu, adek ini tahu papa nih meninggalnya itu dibunuh gitu. Cuman nggak tahu, karena mungkin beda kota, saya di Bogor dan adik ini di Bekasi. Jadi Pisah-pisah komunikasinya ya tinggalnya ya? Iya. Kalau kamu ikut si Papa, mama, iya. kamu Paman. ikut sih? Saya udah menikah. Oh, udah Kebetulan, menikah. Iya, jadi saya Ikut si suami iya. ya. Gitu. Terus. Jadi nanya, teh sebenarnya ada tuh pengen penjelasan gitu. Papa tuh kenapa sampai harus dibunuh itu kenapa gitu. Pada saat itu ya bingung mau jawabnya gimana, harus mulai dari mana. Betul. Iya gitu. Kebetulan sampai subuh ya dek, sampai subuh nih nggak tidur. Saya bingung jelasinnya harus mulai dari apa nih menjelaskannya gitu. Tapi pada akhirnya saya ya berusaha buat menjelaskan kalau iya papa ini dibunuh, yang bunuh ini namanya A gitu. Terus kayak dibunuh sama 8 orang tanggal iya di Gua Keramat di Cimerak di Ciamis dibunuh di situ. Di Gua Keramat. Iya. Apa ada ritual? Kalau masalah itu kami juga nggak bisa memastikan Memastikan, iya iya. atau enggak gitu. Jadi Spekulasi ya aja. spekulasinya itu memang ada. Jadi awalnya papa kami ini sakit. Oke. Belum kenal si A ini. Oke. Papa kami sakit, penglihatannya kadang ngeblank, jadi nggak ngeliat. Gitu, hilang gitu. Tapi nggak buta, jadi kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Nah, dikenalkanlah sama salah satu saudara ke si A ini. Nah, sembuh, Siapa si diobatin. Ani dukun atau gimana nih? Ustadz mungkin gitu loh, mungkin kalau dibilang iya orang pinter Tapi gitu. ada jubah-jubah keagamannya. Oh enggak, biasa aja. Biasa aja. Tapi dipanggilnya biasanya apa? Ustadz kah atau apa? Pak A gitu, dipanggilnya Pak A ya. gitu. Oke. Terus? Nah, udah diobatin, alhamdulillah sembuh. Oh, diobatin sembuh? Iya, udah obatin sembuh tuh, gitu. Udah biasa normal lagi, kerja lagi gitu. Nah, Dibilangnya apa sama si Pak A itu? kalau itu saya nggak tahu. Oke. Taunya nggak sampai segitunya gitu. Cuma mungkin biasanya sih mama tuh selalu, iya mungkin ada yang karena mungkin papa kerja gitu, mungkin ada yang iri atau apa gitu. Oh, jadi spekulasinya ada yang Kayak kasih iri. barang-barang gaib gitu? Iya mungkin gitu, iya. Makanya Kayak gitu. diobatin dengan ranah spiritual sembuh gitu? Iya, karena sebelumnya itu udah diperiksa ke dokter itu nggak ada apa-apa gitu. Oh, sebelumnya udah periksa dokter? Iya, sudah periksa ke dokter itu nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa tapi suka hilang-hilang Iya gitu? gitu, kadang-kadang tau-tau ngeblank aja gitu. Paham. Nah, dikenalin sama si A ini, diobatin sembuh. Iya. Sembuh. Nah, berjalannya waktu, sepengetahuan saya sih, si A ini suka minta uang. Minjem ke papa. Ke papaku nih suka minjem uang berapa ya gitu. Paham. Iya gitu. Mungkin karena deket gitu. Jadi hubungannya tuh deket gitu. Iya, si bapak juga pasti merasa ada utang budi Iya, lah. nggak enak gitu atau gimana. Nah, akhirnya deket tuh. Pas deket mungkin karena papa ini merasa ya mungkin diperas atau gimana gitu ya gitu. Karena Terus-terusan minta uang. Akhirnya agak menjauh tuh. Iya. Ya gitu. Normal sih. Nah, abis itu tiba-tiba kambuh lagi. Kambuh lagi? Iya, jadi ngeblank lagi gitu. Sampai pada saat papa masih bawa mobil, kami sekeluarga ini di mobil, sampai mau nyerempet gitu, masuk ke selokan.
Oh, pas lagi mobil Mobil tiba-tiba tiba hilang hilang pandangannya. gitu. Hilang tuh. Hilang, jadi kayak kita nih truk Pak, Mama tuh truk. Gelap. Iya gelap gitu. Mama sih yang teriak itu, Pap, ada lubang gitu, ada selokan, awas Kaget. gitu. Iya. Akhirnya berhenti, Menepi. iya menepi, berhenti gitu. Nah dari situ balik lagi lah Oh, ke si A ini, berobat lagi. mau nggak mau. Iya gitu, berobat lagi, nah sembuh. Sembuh lagi. Sembuh lagi. Oke, Nah, oke. sembuh, dari situ kayaknya sih lebih deket dari yang awal gitu. Si papa aku nih lebih dekat sama si A ini gitu. Sampai kalau misalnya pokoknya mungkin karena dia di Garut sama papa nih di Bekasi, mungkin sering berkunjung ke Bekasi pada saat papa mungkin kerja atau apa, karena Sabtu Minggu itu pulang, papa tuh pulang. Sering dateng. Si A, Iya, sering dateng. duit lagi. Dan pernah sekali itu mama sama papa itu berantem. Gara-gara Gara-gara ya itu. duit. Wah, ya si A ini minta uang terus. Tapi si bapak tuh ngasih. Nggak tahu deh kalau misalnya realnya ngasih atau berantem terus nggak ngasih, saya nggak tahu ya. Karena kan mungkin papa balik lagi ke Bekasi, saya nggak tahu gitu. Dari situ, tapi hubungan mereka ini jauh lebih deket tuh. Mencurigakan ya? Iya, sampai ya pada akhirnya di tanggal 17 itu masih di rumah kan, 17 Agustus. Itu masih di rumah. Masih ada di rumah gitu. Di tanggal 18 kan memang papa langsung berangkat kerja subuh gitu, jam 5 itu berangkat gitu. Jam 5 itu berangkat, ya dari situ los. Hilang. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu selama 10 hari itu benar-benar kita telepon. Kan handphonenya ada beberapa. Terus ada pager pada saat itu. Iya, tahun 2000 ya? Nggak ada, nggak bisa dihubungi sama sekali. Hilang aja udah? Hilang aja udah gitu. Jadi usaha keluarga hubungi polisi? Belum, jadi kita kan papa nih hilang. Nah, kakaknya mama, papa ini Oh iya, yang tadi nyari ke kantor papap nih. Iya. Nah, ke kantor papap itu di mejanya itu ada tulisan, ada note. Saya pergi dengan si A. Kok bisa dia tulis di meja situ? Yang nggak, ya mungkin feeling, mungkin gitu ya. Lanjut. Ada tulisan. Saya pergi sama si A. Sama si A, nomor telepon apa segala macam. Oh, ada gitu. nomor telepon segala macam. Terus. Nah, udah gitu, barulah ada berita di TV di Indosiar, Buser waktu itu. Mayat ada mayat yang tidak dikenali awalnya. Tidak dikenali, tidak ada identitas, karena papa ini, kakaknya mama ini penasaran, berangkatlah ke sana. Tahan, timeline-nya berarti 10 hari menghilang baru berita keluar? Iya. Nah, selama kurang lebih mungkin ya. Kurang lebih. Nah, pas 10 hari itu dari si pamannya dia yang tadinya dipikir ayah, itu kan nemu info itu. Iya. Dia berusaha cari ke polisi nggak atau segala macam? Lapor dulu ke kantor dulu. Oh, ada dia lapor-lapor juga ya? Okay. Jadi, ini nih ya kan mungkin nggak bisa langsung. Iya, proses kan? Proses gitu. Berita keluar. Iya, langsung ke kantor. Kesananya itu berangkat sama kakak saya yang pertama, temannya almarhum papa saya, sama kakaknya mama ini. Berangkat ke sana. Tapi di jalan itu tabrakan, kecelakaan. Kakak saya masuk rumah sakit. Nah, paman kami ini sama temannya almarhum bapak kami ini berangkat tetap pakai bis ke sana, memastikan. Berangkat ke sana, yang dikenali itu, pas ke sana itu dikenali. Mau lihat dari enggak belum, itu udah dikubur. Hah? Jadi yang ada itu cuma jam tangan sama sepatu. Oh, udah dikubur? Iya, dikuburnya utuh, masih pakai gitu. Langsung ya? Iya, gitu. Terus udah yakin nih ini ada ipar saya. Barang-barangnya kan? Iya, gitu, ada ipar saya gitu.
karena kan proses juga nggak bisa langsung gali atau gimana gitu. Lapor polisi setempat, terus pulang. Gitu. Nah, mungkin urus dari pihak kantornya almarhum itu menyetujui untuk ke sana lagi untuk ambil jenazah. Kenapa Jadi, langsung dikubur waktu itu ya? Ya mungkin karena bau atau mungkin karena mayatnya udah kelamaan atau enggak. Oh, berarti masyarakat yang Masyarakat, iya. Masyarakat di sana yang dibolehin ya? menguburkan. Oke, lanjut. Mungkin ketemu sama orang di sana, mungkin gitu. Iya, terus. Udah tuh langsung akhirnya dari pihak kantor, alhamdulillah menyetujui, terus memfasilitasi, langsung ke sana. Buat gali lagi? Buat gali, langsung diadakan otopsi di situ. Oke. Ya gitu, fix kalau itu tuh bapak kami gitu. Yang hilang itu. Iya. Nah sebelumnya itu karena entah dari makam yang awal ini, bapak kami ini kami lupa entah itu dibawa ke rumah sakit atau di puskesmas setempat, baru kan bajunya masih lengkap, masih sama gitu, dibuka lah. Untuk otopsi mungkin atau apa gitu dibuka, keluarlah uang yang 100 juta di sini. Gitu. Jadi di situ viralnya mayat 100 juta itu di situ. Jadi uang yang 100 juta itu masih di sini. Di mana? Di perutnya papa. Hah? Gitu. Bentar. Jadi ini kan perut ya? Iya. Di otopsi nih. Jadi dibuka dulu mungkin bajunya. Iya kan dibuka. Iya, nah dari situ tuh karena papa kan pakai rompi ya, kayak rompi gitu. Karena kan bapak kami ini tinggi besar, Iya. jadi mungkin nggak terlalu kelihatan kalau perutnya itu ada sesuatu gitu. Oh, bukan di dalam perut kan? Enggak di Bukan. sininya. Oh, saya mikirnya di dalam perut. Oh, di dalam Iya. dibuka semua ada Iya, uang nih ada 100 uang di juta. sini ya, 100 juta. Bingung dong. Iya. Ya mungkin dari situlah. Penyelidikan dilakukan segala macam karena udah ada note berangkatnya sama si A Iya. gitu. Terus paman kami pun kayak ngelakuin apa sih panggilan terakhir gitu. Di teleponnya gitu. Ngecek gitu. Ya itu Pak A ini. Si Pak itu. Si A ini gitu. Dicari dong dia. Dicari ketemu. Ketemu. Gitu iya. Gampang ketemunya. Prosesnya saya lupa ya, Oke. berapa lamanya Kamu umur gitu. berapa waktu itu? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Ya, gitu. Oke. Intinya ketemu tuh. ketemu. Yang nemuin polisi. Iya, polisi gitu. Terus kemudian? Ya sudah, papa nih dibawa lah si jenazah ini papa sama supirnya ini dipindahkan ke Cianjur. Dari Ciamis ini langsung dipindahkan dimakamkan. Mau rencana lebih dimakamkan layak, di Cianjur, ya? Iya memang Yang layak, lebih layak gitu. Dari situ mungkin prosesnya karena paman kami yang bolak-balik ke sana, prosesnya pengadilan segala macam diputuskan Kak. Yang membuat itu 8 orang. Jadi 7 orang yang kalau untuk eksekusi kami nggak tahu ya, apa semuanya eksekusi atau 7 orang eksekusi 1 orang dalangnya si A ini, gitu. Cuman memang pas itu tuh semuanya 8 orang. Kenapa bisa terjadi? Mungkin ada modus penipuan ya, penggandaan uang itu. Sama si A itu? Sama si A ini gitu. Makanya ada ke gua-gua keramat itu. Mungkin ritual gitu. Si papamu ini mau aja tuh berarti. Iya. Dia kemakan ya? Iya, kemakan. Gara-gara urusan mata itu ya? Iya, jadi mungkin terus-terusan diiniin gitu, dibujuk apa gimana gitu. Nah, uang 100 juta itu punya siapa? Punya kantor. Oh, dia bawa? Iya, uang itu di perut papa kami itu 100 juta, di tas 30 juta ada. Oke. Itu yang di tas itu uang papa kami. Jadi yang 100 juta yang itu 100 uang kantor. Berarti total dia bawa 130 nih? Yang iya 130. Terus dia kan, maaf ya, meninggal ya? Hmm. Kamu sempat lihat kondisi jenazahnya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi katanya kondisinya parah banget. Ini hampir putus. Heeh. Kalau supirnya ini dikelet kupingnya,
Ini Iya, hampir ini putus. lehernya hampir putus. Kuping? Iya supirnya, kalau supirnya tuh dikelet. Supir? Iya kan sama supirnya. Oh, dua-dua? Dua. Di Iya. Kalau supirnya memang setia banget sama papa ini. Jadi kemanapun itu selalu ikut gitu. Jadi papa di sini hampir putus. Iya. Hampir putus. Supirnya di Supirnya ini telinganya? di telinga hampir putus juga. hampir putus. Papa tuh di sini. Di sini? Di apa? Hancur. Ditumbuk mungkin atau gimana ya Hancur gitu. tangan? Iya. Iya. Kalau supirnya meninggal karena apa ya? Ya sama dibunuh, cuman Kalau maksudnya kalau papa kan di sini mati nih. iya, seingat saya sih cuman ini, tapi cuma luka yang lainnya saya nggak tahu. Ya. Oke. Lupa kalau yang itunya gitu. Cuman- Kalau Cuma di kepalaku uang 100 jutanya kok nggak diambil? Nggak ketahuan, nggak Bang. ketahuan mungkin. Mungkin papa nih punya feeling kayak mungkin ini tuh nipu gitu, penipuan, cuma modus. Jadi mungkin si yang 100 juta ini di-keep sama beliau mungkin. Aku baca di itu berita kata mukanya papa juga Iya, dicabik-cabik diacak-acak supaya nggak dikenalin. supaya nggak dikenali. Pakai apa? Kayak cerit, golok, gitu. Kayak gitu-gitu. Senjata tajam. Senjata tajamnya itu gitu. Nah, dari fakta yang ada, kan akhirnya pengadilan memutuskan segala macam gitu. 8 orang ini kenapa bisa jadi 8 orang? Tahu nggak? Ya mungkin karena dari si A ini mungkin nggak Ngajak. mungkin dia eksekusi 2 orang cuma sendiri gitu. Mungkin dengan penyelidikan mungkin si ini gitu. Ketahuan nih. Ketahuan lah gitu. Terus katanya Pak A ini sudah terkenal kriminal Iya. di depan polisi. Itu saya baru tahu ini Benar. ada ya. Iya. Jadi kan sebelumnya kan pernah nanya Teteh kan, Papa tuh kenapa mau diajak ke goa? Iya. Dan Teteh juga ternyata nggak tahu cerita detailnya kan. Terus kemarin nanya sama pamanku, katanya kenapa mau diajak ke goa? Iya. Karena mau modusnya mau ritual. Karena setelah diselidiki sama polisi juga menemukan di goa itu ada sate kambing dan barang-barang lainnya yang mungkin buat ritual itu. Ya propertinya si Bapak A mungkin ya. Yang udah dia siapkan. Ya, tapi si Bapak A ini nggak mengeksekusi Papa. Jadi dia nyuruh orang, tapi dia otaknya. Jadi dia yang merencanakan semuanya. Oh, itu akhirnya fakta yang terbukanya. Ya, dari keterangan polisi. Oh, 8 orang ini termasuk si Bapak A ini. Iya. Tapi ada satu supir yang nggak tahu apa-apa katanya. Cuma nganter. Cuma Oh, jadi nganter. supir ini juga jadi saksi. Iya, cuman Supir dia mereka ya, supir Dia bukan mereka. supir si Bapak A Iya. dan gengnya iya. dia kan. Dan ternyata pas pamanku dapat bukti itu kan bawa ke kepolisian tuh, ternyata polisi ini udah nggak asing sama si A. Karena udah sering ada catatan kriminal. Kalau nggak salah temannya pernah ditipu Temannya sama si siapa? A, teman polisi itu. Oh, ditipu. Iya, Urusan apa nih? Urusan gaib-gaib lagi? Kurang tahu Oke. kalau kesananya Oke. gitu. Dan ternyata si komplotan ini taunya tas yang mereka bawa itu 100 juta lebih. Oh, Jadi pas mereka tahu isi tas itu bukan 100 juta, mereka juga salah-salahan. oh, ternyata cuma 30. Iya, Gitu. 100 ada di sini. Iya. Oh, ini si Bapak kayak jaga-jaga. Feeling kali. Jadi 100 dia taruh di sini, 30 dia taruh di tas supaya mereka fokus uangnya ada di tas Di tas, semua. iya. Kamu tahu nggak kalau dari versi pamanmu itu yang tadi kamu pikir ayahmu, kronologinya tuh pas di goa gitu-gitu diceritain nggak? Itu nggak tahu kan, tapi kata pamanku sih menurut polisi dan dokter, papaku itu dibacoknya dalam keadaan duduk. Sedang melakukan Oh, ritual mungkin. dari belakang. Iya. Nah, kurang tahu. Ya pasti Mungkin. deh dari belakang, kalau dari depan kan nggak mungkin. Tunggu, gitu. posisi leher dari Ini. sini. Sini. Oh, Ini dan sini. sini. Oh, sini. Oh, itu yang mau putus dari sini. Iya. Cuma sisa 2 jari. Berarti seketika. Oh, berarti papa dulu itu. Kemungkinan Tahu iya. siapa dulu, karena menurut pengakuan yang menemukan jenazahnya, papa tuh di dalam goa, Iya. supirnya di depannya, Di depan gua. di depan depan. goanya. Oh. Berarti perencanaan pembunuhan untuk ngambil nih uang dengan iming-iming penggandaan duit. Emangnya pernah berhasil penggandaan duitnya? Mungkin
papa juga itu diajak dan mau diajak karena nggak enak, karena udah Iya. deket. Dan nggak tahu juga si bapak ini berhasil apa enggak, karena katanya memang modus. Jadi dia nggak real menggandakan uang. Itu memang modus. Oke, Iya. oke. Akhirnya beres lah kasus itu kan? Mm-mm. Dan udah selesai. Selesai. Dan itu menjawab semua pertanyaan kamu. Iya. Terus alasan kalian kesini tuh salah satunya itu ya katanya ya. Untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi 25 tahun ini ya katanya ya. Itu benar ya? Iya. Keinginannya apa akhirnya? Biar kalau aku ke keluarga papa enak, dan ke keluarga mama juga ya udah gitu, sama-sama enak aja. Apa aja kesalahpahaman yang mungkin dari versi kalian, oh ini kayaknya salah paham. Maaf banget masalah istri sama anaknya almarhum papa yang tiba-tiba datang. Kami nggak tahu apa-apa, tiba-tiba datang, ini istri keduanya, ini anaknya gitu. Kami syok dong gitu loh. Siri. Kalau siri atau enggak saya nggak ngerti ya. Oke. Tapi kalau misalnya pun resmi, otomatis mama tahu dong. Gitu. Jadi kayak sementara yang membawa adik saya ini sama ibunya ini keluarga dari papa almarhum gitu. Paham. Iya gitu. Paham. Istilahnya kami ini belum sembuh. Tahu-tahu udah dikasih kayak shock lagi gitu. Kok tiba-tiba ini ada anak dari ibu yang lain gitu. Iya. Dan ini yang dibicarakan adalah masalah peninggalan dan lain-lain gitu. Iya. Ya biar bagaimanapun kan setiap orang punya hak di situ. Iya. Tapi masalah ini jadi rumit karena ya saya ngerti sih. Mhm. Itu yang menjadi kendala paling besar ya. Iya. Nah, kalau kamu kan nggak tahu apa-apa nih, tahu-tahu gede kondisinya udah begini dan segala macam. Pasti shocknya banyak kan ya? Banget. Kamu sempat nanya nggak, kenapa harus ditutupin, kenapa harus nggak dikasih tahu dari awal kalau papa udah meninggal? Kan bisa ngarang juga ya, misalnya meninggal sakit gitu kan? Oh, nggak pernah nanya ke sana sih. Iya. Karena aku taunya pas 2021 kan kronologinya. Terus aku jadinya menyimpulkan, oh berarti ditutupin karena setragis itu. Mungkin kalau aku dari kecil tahu, mentalku lebih buruk dari sekarang. Iya. Kalau dari kakak sendiri, taunya kenapa waktu itu ditutupin dari Rena? Karena ya mungkin kami tuh mikirnya kayak ya udahlah masih kecil. Oh, karena itu. Gitu, iya. Jadi masih kecil ya belum ngerti apa. Kok kalaupun dijelaskan pun nggak bakalan paham gitu. Jadi setelah berjalannya waktu, ya mungkin kami berusaha untuk melupakan semuanya gitu. Nah, tertinggal ini gitu loh yang kami masih berhutang untuk menjelaskan gitu loh. Tapi kami nggak pernah berpikir ke sana. Mungkin karena mama meninggal terlalu cepat menurut kami gitu ya. Belum sempat menjelaskan secara detail. Mungkin kalau misalnya mama belum meninggal misalnya, kami bisa menjelaskan lebih detail, lebih baik, dengan bahasa yang lebih baik mungkin, tanpa dia harus mencari di luar gitu atau gimana, mungkin itu bakalan menjadi lebih baik gitu. Paham, aku paham. Gitu. Cuma kenapa harus si pamannya dibilang ayah? Tapi kalau menurut aku mungkin biar aku tetap ngerasain ada sosok ayah. Itu kali ya. Paling hanya untuk mengisi peran itu aja ya. Tapi Iya. sebenarnya bukan pamanku itu aja, semua kakak-kakak mama dipanggilnya papap dan mamah juga. Iya. Cuman yang intens yang ini gitu. Supaya kamu tidak kehilangan figur. Iya. Ayah lah, bapak lah dalam itu. Kamu udah pernah ziarah ke kuburan mama? Sering kan? Sering. Kamu ziarah di situ kamu ngomong apa? Iya, nangis aja. Nggak pernah Nangis. ngomong apa-apa deh. Ya nangis aja, cuman kayak yang apa ya? Aku belum pernah ngerasain kayak kakak-kakak yang lain. Kan Teteh suka cerita, papa tuh so sweet banget sama anak-anaknya. Kalau pergi-pergi tuh kayak selalu digandeng gitu. Terus aku kayak, oh aku nggak ngerasain itu ya gitu. Dan bahkan lebaran, setiap momen-momen lebaran, ulang tahun, mau puasa tuh kayak ya sedihnya berasa banget. Apalagi kemarin kan lebarannya berdekatan sama ulang tahun aku ya. Jadi lebaran terus ulang tahun. Terus aku kayak mikirnya, ih serius ya, ini aku seumur hidup banget gak pernah ngerasain buka puasa bareng papa, sahur bareng papa, terus lebaran bareng papa,
ulang tahun bareng papa, mungkin orang-orang tuh kayak excited banget untuk nyambut momen-momen itu. Tapi aku kayak aku kayak pengen menghindar deh. Cuman kan keluarga besar tuh kayak rame banget ya, seru banget. Jadi kayak aku nggak bisa menghindar. Berarti kamu banyak menyembunyikan apa ya, sesuatu di dalam hatimu gitu ya. Luka mungkin ya. Jadi cerita ke siapa kalau gitu? Aku ke psikolog Sempat depresi juga ya? di tahun 2022. Pertanyaan apa yang mengganggu pikiran sampai sekarang? Mungkin? Banyak sih. Jadi setiap aku cari tahu tentang kejadian papa itu, misalkan aku tahu papa meninggal karena aku jadi bertanya-tanya, kenapa di. Terus aku udah tahu alasannya kenapa di. Aku jadi tahu kenapa di goa. Jadi kayak setiap ada hal yang Iya. aku dapat pasti banyak pertanyaan gitu. Dan terus-terus. Ya, nah awalnya tuh kenapa aku penasaran buat nyari tahu? Karena keluarga besar tuh menutup-nutupi, nggak pernah kalau kumpul keluarga tuh nggak pernah yang cerita bahas itu, nggak pernah. Oke, tahan. Kenapa dibunuh jelas. Kenapa di gua udah clear ya? Udah clear kamu ya, nggak ada pertanyaan lagi di situ ya? Kenapa ditutup-tutupin udah clear belum? Udah ya, berarti itu udah clear semua. Yang belum clear apa? Aku kalau ketemu sama orang-orang tuh kayak misalnya orang itu ngelihat aku waktu itu masih bayi. Terus ketemu lagi pas aku udah gede. Orang-orang tuh kalau misalnya, kan biasanya suka nanya ya bang, kayak anaknya siapa gitu. Terus aku bilang, Bapak Haji Sopandi gitu. Terus mereka tuh langsung kayak berkaca-kaca, terus peluk aku. Terus ceritain, papa kamu tuh baik banget. Bener-bener baik banget. Terus mereka kayak ceritain kebaikan-kebaikannya papa. Terus itu pun bukan satu atau dua orang, dan itu banyak banget yang bilang kayak gitu. Dan setiap aku dapat cerita tentang kebaikan papa tuh, aku langsung kayak berpikir, menurut banyak orang tuh papa baik banget. Kok bisa sampai setragis itu ya? Gitu. Papa salah apa ya? Ini yang nggak clear kamu. Kok orang yang kamu dengar infonya, ini bapak kamu sebaik ini dari orang yang paling bisa dipercaya dan banyak orang yang bicara, kok ada orang yang tega, gitu kan? Itu belum clear ya? Ya karena kan nggak tahu. Betul, saya setuju, itu pasti belum clear. Dan itu akan menjadi pertanyaan yang mungkin nggak tahu kapan jawabannya tiba ya, ibaratnya gitu. Betul, tapi semua itu perlu waktu ya. Karena semua orang kan penerimaannya beda-beda. Beda-beda, iya. Tapi Seperti cara pandang pun saya sama adik ini berbeda. Kayak Teteh mau nggak kalau misalnya suatu saat ketemu si A ini gitu? Oh mau. Hah? Apa yang Teteh lakuin? Kamu? Gitu, iya gitu. Pengen apa yang Teteh, dia nanya apa yang mau Teteh lakuin gitu. Ya gue mau marah lah. Kenapa? Karena egoisnya itu kayak dia sudah merenggut segalanya. Bukan cuma masa depan atau kebahagiaan, segalanya gitu. Tapi adik ini pikirannya nggak ke situ, beda lagi gitu. si A divonis berapa tahun? Yang 7 orang itu divonis 8 tahun, dan yang si A ini 13 tahun. Berarti udah bebas? Kemungkinan sudah, pasti sudah. Udah cari tahu? Enggak. Nggak mau tahu? Nggak mau tahu. Sebenarnya pada saat adik nih, Teteh, dia nanya, kenapa? Kronologisnya itu seperti apa? Terus saya ceritakan, begini, terus dia bilang, jedrop. Terus saya bilang, ya udah, kalau adik, maksud saya awalnya biar dia puas dan tahu gitu loh. Adik mau ke Garut, mau ketemu si A ini, ayo Teteh temenin. Gitu. Serius? Iya, saya mungkin memberanikan diri biar adik lebih lega. Gitu. Entah apalah gitu, pikiran saya tuh kayak, ya udah adik, ayo, karena benar-benar yang drop tuh nggak tidur, yang kayak teleponan tuh berjam-jam sampai nangis, sesek. Itu tuh gitu, di momen itu tuh kayak, ya udah adik ayo, Teteh antar, adik mau ke Garut, mau ketemu sama, kita cari gitu. Kita cari orangnya, ayo, setahu Teteh di orang Garut gitu. Walaupun memang jujur nggak tahu ya, di sulit, mana tapi ya gitu. udah ayo kita ya cari. Udah ayo gitu, kita cari yuk gitu. Enggak kok, adik nggak dendam. Dia bilang, adik nggak dendam gitu. Yang emes aja gitu loh, ada anak yang... Kamu kalau itu ketemu sama si A lagi mau gitu? Enggak juga sih, Enggak kalau juga di ya. Kalau nggak sengaja ketemu, ya sudah. Kalau nggak sengaja ketemu gitu, anggaplah dia nggak minta maaf atau apa segala macem ya. Kamu ketemu, kamu bakal apa? Atau cuek aja udah?
Ya paling bilang terima kasih. Hah? Karena mungkin dengan perbuatan jahatnya si A bisa mengantarkan papa masuk surga tanpa hisab. Oh, kamu ngomongnya malah jadi ke situ ya, ke Iya. syukurnya ya. Kan saya pun nggak Apalagi? kepikiran sampai ke situ gitu. Ya karena mungkin saya dendam. Saya marah. Wajar. Iya gitu loh. Tapi yakin kamu mau ketemu tuh kamu ngomong gitu? Ya, Tahu dia sekali- tobat loh. Iya, aku Mudah-mudahan. berharapnya dia udah jadi lebih baik dan aku berharap juga setelah papa nggak ada korban-korban lain. Tapi kalau datang minta maaf, mau buka pintu? Nggak takut? Saya takut sih. Aku takut sih. Takut sih. Takutnya Takut dia. masih jahat. Jangan cari dia. Takut dia. Takut apa? Iya sih ya. Kebuka Kadang nanti. enggak sih, maksudnya kan datang ke rumah, maksudnya normal datang ke rumah meminta maaf, tapi ya benar tulus, cuma kan tetap takut ya, gitu. Tapi ada keinginan kalau itu terjadi, maksudnya benar-benar beliau datang minta maaf, menyelesaikan perkara, beliau juga sudah menjalani hukuman, ya kan segala macam. Kalian maksudnya pengen maksudnya hal itu terjadi gitu. Kalau buat aku sih nggak apa-apa, karena aku juga penasaran kenapa dia sampai Oh, sejahat itu gitu ngelakuin itu sama papaku. masih ada rasa penasaran. Dan situ. mungkin aku juga mau minta maaf juga, takutnya papaku sebelumnya punya salah sampai dia ngelakuin itu gitu. Sampai sendiri kalau gitu, sebagai penutup. Untuk Bapak A, aku anak dari Bapak Haji Sopandi yang pada tahun 2000 papa saya di Goa. Aku berharap Bapak sekarang udah menjadi sosok yang jauh lebih baik dan nggak ada korban lain setelah papaku. Aku juga mau bilang terima kasih banyak. Semoga perbuatan jahat Bapak bisa mengantarkan papa saya ke surganya Allah dan mungkin aku mau minta maaf. Mungkin Bapak juga punya alasan membunuh papa saya atau mungkin papa saya punya salah. Ya udah itu aja. Semoga beliau nonton ya. Semoga kasih Tuhan mengetuk hati beliau yang mungkin sudah keras atau mungkin juga terluka dengan apa yang dia lakukan. Karena kejahatan itu tidak akan pernah selesai tanpa adanya pengampunan. Masing-masing kembali ke jalannya lagi berarti.